Hai, selamat datang di channel Inti Film. Apa kabar sahabat Inti Film? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta bunyikan lonceng. Saya doakan semoga Anda diberi kelancaran rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Amin. Oke, tidak panjang lebar lagi, mari kita simak alur cerita film berikut ini. Selamat menonton. Film ini menceritakan pasukan Prancis lengkap dengan peralatan tempurnya telah dihancurkan oleh pasukan Revolusi Komunis Vietnam atau Viet Minh. Perang yang sekaligus mengakhiri pendudukan Prancis di Vietnam dan menjadi awal terbelahnya Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Selatan. Di sini kita nggak akan menemukan aksi heroik bak pahlawan seperti di film-film buatan Hollywood, melainkan bagaimana mereka menderita digempur pasukan komunis Vietnam selama 2 bulan berturut-turut. Untuk selengkapnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Cerita berawal di ibu kota Hanoi tanggal 13 Maret 1954. Seorang wartawan koran Amerika bernama Howard Simpson yang aslinya orang Inggris sedang berdiskusi dengan pemilik penerbit koran lokal Vietnam mengenai kapan perang di Dien Bien Phu akan dimulai. Sedangkan di saat yang sama, Prancis sudah menempatkan pasukannya di sekitar kota Dien Bien Phu, sebuah kota di bagian utara Vietnam. Di sana pasukan Prancis sudah mengepung pinggiran kota walaupun belum terjadi kontak senjata dengan pasukan Viet Minh. Namun jam 5.30 sore, ledakan mulai terlihat di perbukitan. Kembali ke Howard Simpson yang kali ini sedang mengunjungi bandar opium dan mengatakan kepadanya jika ia sudah menaruh taruhan pada bandar judi bahwa pertempuran di Dien Bien Phu akan dimulai besok pagi. Namun Howard gak tahu jika pada malam harinya pertempuran sudah dimulai. Tapi Howard ada benarnya juga, karena hingga saat ini di salah satu bar masih banyak tentara Prancis. Mereka merasa jika peperangan di Dien Bien Phu malam ini cuma pertempuran kecil yang mudah mereka menangkan. Apalagi Amerika juga telah membantu dari segi persenjataan. Selain itu, Prancis terdiri dari berbagai divisi berbagai negara yang sudah berpengalaman saat Perang Dunia II. Dini hari tanggal 14 Maret, satu batalion pasukan Prancis yang berada di titik Beatrice ternyata sudah luluh lantah oleh artileri Viet Minh yang terus-menerus melancarkan serangan hingga pagi hari. Barulah dengan tumbangnya pertahanan Prancis di Beatrice ini, kekuatan Viet Minh gak dianggap main-main lagi. Howard Simpson sendiri langsung menuju ke bandara untuk mengirim artikel berita kekalahan ini secepatnya menuju ke Hong Kong yang kemudian dirilis di Eropa dan Amerika. Namun sampai siang hari, kedua kubu ini terus saling melancarkan serangan artilerinya. Sedangkan di area Dien Bien Phu, Prancis berniat membalas dengan mengerahkan batalion bantuan pasukan asli pribumi Vietnam binaan Prancis. Namun percuma, karena jam 4 subuh, titik Gabriel sudah diserang habis-habisan oleh Viet Minh. Hal ini memaksa pasukan bantuan bergerak mundur untuk membantu pertahanan di Gabriel. Maka seluruh batalion ini pun terus bergerak sembari bertahan dari hujan artileri Viet Minh di sepanjang perjalanan ke titik Gabriel. Mereka juga sudah terlambat. Komandan di Strong Point Gabriel ini sudah mengatakan jika mereka kalah telak oleh Viet Minh. Bahkan bantuan Amerika berupa tank 41 Bulldog juga gak bisa dipakai di medan tempur seperti ini. Adegan kembali ke Howard yang sekarang mengunjungi bandar judi.
Si Bandar sendiri yakin jika Viet Minh pasti bisa menguasai Dien Bien Phu dan mengusir pasukan Prancis. Ini memang sudah bisa dilihat dari bagaimana rakyat Vietnam lebih banyak bertaruh untuk kemenangan pasukan komunis Vietnam. Dan perginya bangsa Prancis dari Vietnam memang akan nyata sesuai prediksi Bandar Judi ini, karena titik Animeri sudah berhasil direbut oleh Viet Minh. Pagi hari tanggal 16 Maret, Hanoi masih terlihat lenggang, meskipun ada kabar tentang kecepatan pasukan komunis Vietnam yang terus merangsek dari utara. Howard pun mendengar banyak isu kurang baik mengenai para perwira Prancis yang memutuskan bunuh diri karena gagal membendung Viet Minh. Gak mau dia mencari sumber berita, Howard pun pergi menumpangi beca langganannya untuk menuju ke sebuah kafe dan berbincang dengan seorang serdadu bagian pemberitaan perang. Dari sinilah ia mendengar informasi jika pasukan Prancis divisi ke-6 sedang memperkuat pertahanan di kota Dien Bien Phu. Lalu ia pun menuju ke pangkalan udara untuk menemui kapten bernama Jegu. Kapten Jegu ngasih tahu Howard Simpson jika Prancis masih punya kekuatan dan akan segera membalas serangan Viet Minh. Inilah kabar yang harus ditulis Howard dalam artikel beritanya yang selama ini cenderung mengkritik pasukan Prancis. Sesaat kemudian, seluruh pasukan penerjun payung pun diberangkatkan. Dengan menembus kabut ini, barisan Kapten Jegu pun diturunkan di titik HG7 untuk bertempur. Singkat cerita, tanggal 30 Maret, Kapten Jegu ternyata masih hidup dan Viet Minh belum melakukan serangan yang berarti. Meski kedua belah pihak saling menembakkan artileri jarak jauh yang terus berlangsung. Bedanya di hari ini, serangan artileri Viet Minh lebih gencar hingga menghancurkan titik HG7. Karena hal ini, Kapten Jegu terpaksa menarik mundur posisi pasukannya lebih ke selatan. Sementara itu, di hari yang sama sebuah gedung di Hanoi sudah penuh dengan warga Prancis dan para perwira tingginya yang malah menikmati pertunjukan musik. Mereka beranggapan seakan-akan posisi Prancis di Vietnam gak bakal digeser oleh kekuatan Viet Minh. Mereka lupa bahwa Viet Minh pun mendapat pasokan senjata dari Cina dan Uni Soviet, seperti Prancis yang mendapat pasokan dari Amerika. Mereka juga belum tahu jika Legion Infanteri Prancis asal Aljazair dan Maroko sudah melarikan diri ke Dominik dan telah hancur di sana. Di saat itu juga, gelombang kedatangan pasukan Viet Minh semakin dirasakan oleh pasukan Kapten Jegu yang sebenarnya sudah mundur jauh dari titik HG7. Kali ini ia hanya mengandalkan ranjau darat untuk membendung pasukan Viet Minh sementara waktu. Keesokan harinya, tanggal 31 Maret, Prancis terlihat terus mengevakuasi pasukannya dari titik yang sudah hancur. Namun siang hari jam 10.30, Prancis menyerang balik untuk merebut titik alien. Meski setelah 15 jam bertempur, Prancis ternyata gak sanggup mengirim bala bantuan. Hal ini membuat para penyerbu yang sudah babak belur mundur dengan mengakui kemenangan Viet Minh di area ini. Tanggal 2 April, Prancis masih terlihat terpojok di banyak sisi di utara. Korban terus berjatuhan dan tim medis pun sudah kehabisan obat-obatan. Maju ke tanggal 5 April, dikabarkan jika titik HG7 sudah gak tersisa dan HG6 sedang terkepung. Yang jelas, pasukan Prancis sudah benar-benar gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ditambah dengan turunnya hujan yang seakan-akan gak mau berhenti. Markas pusat mengabari di semua titik jika pasukan bala bantuan gak bisa dikirim. Para komandan Prancis itu menyarankan untuk kabur atau meneruskan perang sekendak hati mereka.
Di akhir bulan April, pertahanan Helenis sudah hampir hancur. Prancis sudah mengerahkan semua pasukan cadangannya. Bukit demi bukit sudah dibanjiri oleh pasukan Viet Minh. Tous les survivants des compagnies de parachutistes. Di tanggal 1 Mei, titik ini akhirnya dapat direbut Viet Minh. Hal ini membuat pihak Prancis memanggil pasukannya yang sudah terluka untuk kembali ke medan tempur. Mereka berusaha mati-matian untuk merebut kembali titik ini. Melihat ini, betapa putus asanya pasukan Prancis. Tanggal 5 Mei, pasukan terjun payung terakhir Prancis pun dikerahkan. Terlihat juga Howard Simpson berada di pangkalan ini yang terus mengamati untuk mencari informasi. Dan pada tanggal 6 Mei, seluruh titik pertahanan ini sekali lagi direbut oleh Viet Minh. Gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh para pasukan Prancis. Keesokan harinya, skuadron pesawat pengangkut Prancis mulai mundur ke Hanoi membawa pasukan dan perlengkapan perang. Adegan beralih ke Hanoi di rumah bandar judi Tigre. Bagaimana rakyat Vietnam semakin banyak yang ingin bertarung untuk kemenangan Viet Minh. Di garis depan terakhir, Kapten Jegu dikabari jika perintah jenderal sudah keluar untuk menghentikan segala kontak senjata. Karena sore nanti akan ada pembahasan gencatan senjata antara pasukan revolusi Viet Minh dengan pemerintah kolonial Prancis. Dengan tersiarnya kabar sang jenderal ini, pasukan Viet Minh benar-benar merangsek masuk tanpa perlawanan dari berbagai arah perbukitan. Inilah jumlah mereka yang sebenarnya yang akan dihadapi jika Prancis tetap nekat bertahan dan bertempur. Kini tinggallah Kapten Jegu dan anak buahnya yang menyerahkan diri ke Viet Minh tanpa perlawanan. Dan sesuai catatan sejarahnya, pada bulan Juli 1954, tinggi Viet Minh dengan Prancis bertemu di konferensi Jenewa, Swiss. Kedua belah pihak sepakat membagi Vietnam menjadi dua negara, Vietnam Utara dipimpin oleh pemimpin komunis Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang demokrasi. Sampai di sini akhir dari kisah pertempuran Dien Bien Phu yang sekaligus mengakhiri Perang Indochina pertama. Saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.